Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Banyak yang bertanya, mengapa KBN Nusantara kok sekarang tidak pernah bahas nasab Pak Alawi gitu ya. Apakah sudah tidak sejalan lagi dengan yang lain yang selama ini memperjuangkan nasabnya Nabi yang dibelokkan oleh kelompok Pahlawi gitu ya. Bukan seperti itu, tidak demikian. Jadi mengapa hari ini atau akhir-akhir ini saya jarang bahas isu nasab Pahlawi? Yang pertama, menghormati negara, menghormati hajat besar negara yang saat ini sedang fokus persiapan menjelang Pilpres 2024. Tinggal beberapa minggu lagi, 2 minggu lagi kalau per hari ini ya. Jadi tentu saja dalam situasi dan kondisi seperti ini, negara butuh situasi kondisi yang kondusif, situasi yang aman dan damai, yang sebisa mungkin diminimalisir dari potensi-potensi konflik apapun di tengah masyarakat demi suksesnya pemilu 2024. Maka dari itu kan banyak sekali deklarasi pemilu damai. Itu tujuannya itu agar masyarakat terkondisikan aman dan damai agar pemilu bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Jadi kita juga harus menghormati hajat besar negara ini. Kita jangan ikut nyelambrung, jangan ikut bikin potensi yang tidak kondusif yang sekiranya bisa mengganggu jalannya pemilu dan Pilpres 2024. Itu terkait dengan prinsip bahwa nasab Pahlawi, nasab yang dinyatakan terputus, kita yakini terputus atas temuan manuskrip ilmiah oleh Kiai Madudin Banten, ya tetaplah. Tapi yes, calling down lah ya, semacam itulah calling down dulu, kita fokus ikut membantu negara, ya setidaknya ikut mewujudkan situasi yang aman dan damai kan. Itu bantuan juga, bentuk dan wujud dari bantuan yang bisa kita lakukan, membantu aparat keamanan agar tidak ikut dipusingkan kan begitu, agar fokus dalam mengawal situasi dan kondisi keamanan masyarakat menjelang pemilu 2024. Jadi itu ya, jadi prinsip tentang bagaimana memperjuangkan nasab Nabi, ya nggak ada yang berubah lah. Satu itu. Yang kedua, sesungguhnya kan secara substantif, secara sosial, sesungguhnya sudah selesai per hari ini tentang kebenaran nasab Rasulullah SAW, tentang tidak tersambungnya nasab Pahlawi kepada Rasulullah. Itu sesungguhnya secara substantif keilmuan sudah selesai. Faktanya bahwa para habaib juga nggak bisa menjawab sampai hari ini, sudah setahun berjalan, nggak bisa membantah, tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah cucu dan keturunan Rasulullah SAW. Ya, dari manuskrip ilmiah sampai detik ini tidak ada satupun klan mereka atau lembaganya secara resmi yang bisa membantah secara kualitatif dari sisi kajian kitab-kitab nasab. Belum ada, nggak bisa bantah sampai hari ini. Jadi dari sisi itu sesungguhnya sudah selesai bahwa mereka tidak bisa lagi mengklaim diri secara ilmiah sebagai keturunan Nabi SAW. Begitu juga dari sisi-sisi yang lain, sisi pengakuan nakoba-nakoba internasional juga sampai hari ini belum ada
nakobah resmi internasional yang mengakui keabsahan nasab klan Ba'alawi ini sebagai nasabnya Rasulullah. Belum ada. Kemudian dari sisi tes DNA, kajian DNA juga sampai hari ini semuanya mengarah bahwa mereka bukan DNA-nya Rasulullah SAW. Jadi dari sisi kualitatif, dari berbagai sisi, sesungguhnya sudah selesai dan klan Ba'alawi tidak sanggup membela diri, membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, tinggal kalau mau dilanjutkan, mau diteruskan, ya memang yang belum selesai adalah secara politik pengakuan dari negara. Ya, misalkan beberapa waktu lalu kan muncul deras tuntutan agar Robito Alawiyah dibubarkan sebagai lembaga yang menaungi atau mengklaim mereka sebagai keturunan Nabi. Karena tidak terbukti, maka negara diminta untuk membubarkan Robito Alawiyah itu. Tetapi sekali lagi bahwa negara hari ini sedang punya hajat besar pemilu 2024. Tentu hal-hal lain yang dianggap bisa merecokin lah ya, mengganggu konsentrasi negara ya kita hormati lah. Nanti dulu lah, sabar dulu lah. Ibarat sedang punya hajat besar, yang lain-lain yang sekiranya bisa mengganggu tadi itu kondusivitas ya ntar dulu, sabar dulu lah sampai pemilu selesai, kan begitu ya. Jadi tidak ada bukan karena hal-hal lain, faktor-faktor lain, bukan. Kemudian berikutnya juga memang semenjak sejumlah anggota dari Trah Wali Songo, sebagian kecil yang dulu sempat bertemu dengan Ganjar, menyatakan deklarasinya mendukung Ganjar. Ini memang cukup mengganggu juga. Cukup mengganggu karena kemudian banyak yang menuduh, oh ternyata ini gerakan politik gitu. Saya sendiri sudah mengingatkan sebelum itu, sebenarnya kita tetap netral lah. Dari sisi kelembagaannya tetap netral, agar kita tidak dicurigai ini adalah gerakan politik, gerakan yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pilpres. Kalau kita netral itu kan bisa membantah itu semua, bahwa ini murni gerakan sosial keagamaan, gerakan kebangsaan, bukan gerakan politik. Tapi kalau ada fakta-fakta itu kan setidaknya tuduhan mereka menjadi sah, bahwa oh, ternyata gerakan politik ya, walaupun bukan. Dan yang datang ke tempatnya Ganjar Pranowo di Jakarta dulu adalah sebagian kecil anggota Trah Wali Songo dari sebagian besar yang lain yang tetap menjaga, memposisikan netral. Gitu. Jadi mereka tidak mewakili Trah Wali Songo seluruhnya, sama sekali bukan. Itu sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Jadi dalam konteks pribadi-pribadi mereka ya seperti Gus Fuad dan yang lain-lain mau memilih capres, mendukung capres yang mana, yes, itu hak politik masing-masing. It's okay. Tapi dalam gerakan pelurusan nasab ini kita masih jalan, nggak ada masalah gitu ya. Hanya memang peristiwa itu memang cukup mengganggu fokus gitu. Jadi karena sudah terlanjur banyak dicurigai ini gerakan politik, jadi agak susah cara bergeraknya loh. Mau ngomong apapun lah kamu gerakan politik gitu. Jadi karena itu kemudian saya pelan-pelan juga kemudian selain persoalan faktor-faktor tadi mau pemilu, jadi semakin nambah kuat ya wis lah, calling down dulu, nanti nunggu pemilu gitu. Toh secara substantif sebenarnya sudah selesai kan begitu. Nah, yang terakhir bahwa Trah Wali Songo ini kan ada banyak organisasi yang dibentuk ya, yang memiliki satu nafas visi misi yang sama sebenarnya, tapi beda-beda lembaga wadahnya. Yang sudah sangat lama, sudah lahir lebih dulu adalah Tangat.
Nakobah, Ansab, Aulia Utis. Nah, ini sudah terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu sebelum polemik Nasab ini muncul. Mereka juga memposisikan netral. Dalam Pilpres ini nggak ikut-ikutan. Kemudian yang baru dibentuk seperti Alap-Alap Mataram, kemudian Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ya, di bawah komandonya Gus Abbas Bundar Cirebon. Ini juga memposisikan diri netral dalam Pilpres ini. Jadi tidak ikut-ikutan ikut mendukung salah satu capres-cawapres atau parpol, enggak. Memang itu sudah menjadi kebijakan lembaga dipimpin oleh Gus Abbas Bundar itu. Nah, oleh karena itulah beberapa kali saya sampaikan untuk kelompoknya Gus Suat Pleret gitu ya, yang kerap kali mengatasnamakan Terah Wali Songo, itu saya luruskan dengan tujuan untuk ini, untuk untuk memberikan informasi kepada warga bahwa itu bukan mewakili keseluruhan Terah Wali Songo. Ya karena tadi PWI, Laskar Sabilillah tidak seperti itu sikapnya. Alap-Alap Mataram yang sama-sama Jogja juga tidak. Naat juga tidak. Jadi biar publik tahu, negara juga tahu bahwa yang terang-terangan melakukan dukungan politik praktis itu tidak keseluruhan, tidak mewakili keseluruhan lembaga yang berjuang di wilayah ini, tapi hanya beberapa person, beberapa individu dari sekian banyak Terah Wali Songo, kan begitu. Itu sering saya sampaikan baik di channel YouTube ini maupun di grup-grup terbatas WhatsApp kami yang mereka juga tergabung di situ gitu. Ya memang sedikit ada polemik konflik, tapi polemik yang akhir-akhir ini terjadi ya tentang sikap politik itu ya, karena secara pribadi-pribadi di antara mereka semua, di antara kita semua memang beda-beda dukungan politiknya, ada yang di 02, bahkan ada yang di 01, ada di 03. Di luar itu pun yang mendukung gerakan ini, yang mendukung perjuangan ini sama juga. Yang di 03 ya banyak, yang di 02 ya banyak, di 01 juga ada. Jadi agar fokus gerakan ini posisi yang netral adalah yang paling baik, paling selamat. Karena siapapun nanti yang jadi presiden, kita butuh supportnya, kita butuh solusinya, kita butuh untuk dijadikan tempat aduan bagaimana agar polemik ini bisa diselesaikan oleh negara dengan baik. Akan tetapi kalau kita kemudian mendukung salah satu capres dengan memukul, menyakiti capres yang lain, nah sementara yang dipukul ini nanti yang jadi presiden, kan menyulitkan perjuangan kebangsaan ini, perjuangan sosial keagamaan ini. Karena jarang sekali yang tahu tentang persoalan ini. Jangankan orang awam, orang yang kader-kader NU, pengurus NU aja sendiri banyak yang gagal paham, yang belum paham, belum mengerti ini, belum bisa menerima. Ya maklum lah, 100 tahun mereka bercokol, gerakan ini baru setahun. Jadi harus sabar betul, pakai strategi juga, tidak bisa tergesa-gesa gitu, agar semuanya bisa tercapai. Nah gitu ya. Jadi itu ya yang perlu saya jelaskan, sekaligus menjawab banyak pertanyaan. Kenapa kok Gus Marka Nusantara tidak pernah lagi membahas tentang persoalan Nasabalawi? Yaitu tadi jawabannya. Jadi kita semua masih dalam satu barisan perjuangan ini. Kalaupun berbeda dalam hal politik mungkin ya, politik pilpres mungkin beda dukungan ya, tapi it's okay. Itu hak masing-masing dan itu sudah kita mengerti bersama-sama, kita maklumi bersama. Ada yang sedikit memang agak keras kemarin banyak diluruskan oleh sejumlah orang adalah ketika ada satu kelompok yang bola-bali mengatasnamakan perwakilan Terah Wali Songo. Itu yang tidak benar. Memang harus diluruskan agar publik tahu, agar pihak-pihak terkait di negara ini tahu bahwa itu bukan sikap keseluruhan. Itu tidak sama sekali mewakili
seluruh Trah Wali Songo yang sedang berjuang. Itu adalah sikap pribadi dan kelompok tertentu yang melakukan dukungan politik di Pilpres ini. Walaupun dukungannya kemudian juga karena satu dan lain hal berubah-ubah gitu ya, itu urusan beliau-beliau lah ya mendukung. Oke ya, saya kira itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita bersama-sama, saya mengajak kepada seluruh elemen di perjuangan nasab, perjuangan kebangsaan, pelurusan nasab Nabi, pelurusan sejarah Nusantara. Semuanya saja yang baik yang ada di Nangat, baik yang di anggota sesama Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo, Alap Mataram. Mari kita sama-sama membantu negara. Dengan bentuk yang bisa kita lakukan diantaranya adalah ikut mewujudkan situasi yang aman, tentram dan damai, sehingga tidak membebani aparat kepolisian, tidak mengganggu fokus mereka di dalam mengawal pemilu 2024 ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.